Yesus doa ale-aleku, soada tudosmi, ale-ale nasu burungi dia. Hasolani rohaku, Tuhan haposaki, si palua nama morsandosaki. Nama kapuliau di sitawan hati, marurung piau di Golgotani. Yesus doa ale-aleku, soada tudosmi, ale-ale nasu burungi dia. Ya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita telah tiba di minggu yang baru ini pada hari pertama, dan kita patut bersyukur karena kasih Tuhan yang menyertai kita di sepanjang minggu yang lalu memasuki minggu yang baru ini. Dan marilah sebelum mengawali seluruh kegiatan, tugas-tugas pekerjaan kita mengundang campur tangan Tuhan untuk menyertai kita di dalam segala aktivitas dan kegiatan pekerjaan kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini, Sabtu tanggal 26 Juni 2021, diambil dari Mazmur 138 ayat 7. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, khusus pasal 19 Mazmur ini tentu akan memberikan sebuah pesan tersendiri bagi kita untuk menghormati, mengakui keagungan Tuhan dengan segala ciptaannya, dan segala ciptaannya itu dapat bercerita kepada kita tentang keagungan Sang Pencipta. Bila kita melihat langit, melihat cakrawala, kita akan merasa kagum. Begitu indah dan begitu luar biasa ciptaan Tuhan. Belum hutan, belum lautan, gunung, dan segala alam yang begitu indah, begitu subur, menopang dan menunjang kehidupan kita. Ini memberikan satu pengakuan yang khusus bagi kita, betapa luar biasa dan sungguh-sungguh ajaib segala pekerjaan Tuhan. Kita layak untuk memuliakan namanya, dan kita patut untuk merenungkan itu, mengisahkan itu dalam pengalaman hidup kita, mengisahkan itu dalam perjalanan hidup kita, di tengah-tengah hubungan kita dengan orang lain, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat, bahkan dalam relasi kita dengan orang lain. Tentu kita dapat menceritakan kemuliaan Tuhan melalui segala ciptaan dan melalui segala jadi-jadiannya. Kita boleh membayangkan bagaimana penciptaan dimulai, bagaimana bumi itu menunjang dan menopang kehidupan manusia, bagaimana manusia dari sejak mulai kehidupan mendapatkan begitu banyak mujizat-mujizat dan segala ciptaan Tuhan yang luar biasa yang menopang kehidupannya. Maka kita sungguh-sungguh akan kagum, sungguh-sungguh akan takjub akan segala kasih dan kemuliaan Tuhan. Dan melalui mulut dan ucapan kita, melalui kesaksian tindakan kita, melalui perenungan-perenungan kita setiap saat, apakah itu melalui kesaksian-kesaksian dalam relasi kita dengan orang lain, apakah itu melalui kesaksian-kesaksian melalui puji-pujian, melalui kisah yang kita tuturkan kepada orang lain untuk menunjukkan betapa luar biasa Allah. Itu adalah sebentuk perenungan yang ingin menggambarkan betapa mulianya Allah dengan segala ciptaannya. Langit dan segala cakrawala menceritakan akan kemuliaan Tuhan.
Dan kita bersyukur segala kemuliaan Tuhan itu dapat kita lihat dari ciptaan. Kemudian dari Taurat, dari hukum Tuhan yang telah ditetapkan untuk manusia, yang mengatur, memelihara, menjaga tata tertib hidup manusia supaya mereka boleh hidup dalam satu aturan yang membawa damai sejahtera, kebahagiaan, keamanan bagi mereka. Dan itulah yang kita syukuri sebagai orang-orang percaya bahwa kita memiliki Taurat itu dan kita dengarkan siang dan malam. Itu memberikan kekuatan yang terus menyemangati kita, memberikan kepada kita tuntunan, hikmat, memberikan kepada kita apa yang kita perlu lakukan dan apa yang perlu kita hindari dalam kehidupan kita supaya hidup kita bahagia dan penuh dengan sukacita. Karena itulah pemazmur sangat merasakan kasih dan kebesaran Tuhan dalam kehidupannya yang diungkapkan dalam sebentuk madah pujian kepada Tuhan. Dan dia sesungguhnya ingin memberikan satu perasaannya di hadapan Tuhan, betapa segala ucapan dan segala renungan hatinya itu mudah-mudahan berkenan kepada Tuhan. Dia berharap bahwa Tuhan akan mendengar segala perenungan dan segala kesaksian yang disampaikan melalui ucapan, karena dia tahu bahwa sebagai manusia dia sering lemah, dia sering tidak berdaya, dia sering dikungkung oleh berbagai macam keterbatasan-keterbatasan yang membuat hatinya merasa bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan. Karena itu dalam madah ini dia ingin menyampaikan dengan jujur, dengan tulus, bahwa Tuhan mendengarkan apa yang menjadi ucapan mulut, renungan hatinya. Karena itulah yang sungguh-sungguh datang dari kedalaman hatinya, dari suara hatinya yang paling dalam. Tentu dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, peristiwa-peristiwa semacam ini juga pernah kita alami, pernah kita hadapi. Kita di hadapan Tuhan berkata dengan jujur atas segala keadaan, atas segala kondisi yang kita hadapi. Kita menyampaikan dengan tulus ke hadapan Tuhan. Kita menyampaikan dengan jujur, dengan apa adanya, dengan hati yang sungguh-sungguh terarah kepada Dia. Meskipun dalam hati kecil kita selalu merasakan bahwa kita tidak sempurna, kita merasa bahwa apakah mungkin segala permohonan dan segala apa yang kita sampaikan kepada Tuhan sungguh-sungguh didengarkan oleh Tuhan, karena bisa merasa orang berdosa. Tetapi sebagai orang percaya kita tetap harus menyampaikan itu kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah pemurah, Allah penyayang dan Allah pengasih. Kita percaya bahwa Dia akan berkenan kepada orang-orang yang setia, orang-orang yang selalu mengandalkan Dia, orang-orang yang selalu bersandar kepada Tuhan. Karena itu marilah hari ini, pada saat kita memulai rencana kerja kita, pada saat kita akan memulai agenda-agenda kegiatan kita, pada saat kita akan mulai melakukan berbagai aktivitas kita dalam mengatasi berbagai hal atau berbagai masalah yang tertinggal beberapa waktu yang lalu, mari kita undang Tuhan, kita memohon kekuatan yang daripadanya untuk menuntun dan membimbing kita, supaya kita tidak ragu, supaya kita tidak bimbang, supaya kita tidak sedikit pun merasa khawatir, cemas. Percayalah, dengan pertolongan Tuhan dan dengan kuat kuasanya kita akan dimampukan untuk melewati segala hal dalam kehidupan kita, terutama sekali mengerjakan pekerjaan yang sungguh-sungguh begitu penting dan berarti dalam kehidupan kita. Mohon doa, mohon hikmat penyertaan Tuhan menyertai kehidupan saudara-saudara, supaya dalam melakukan itu saudara merasa dikuatkan, saudara sungguh-sungguh mendapatkan hikmat yang memberikan kepada kita tuntunan, sehingga kita dapat berjalan melewati segala hal dengan penuh sukacita, dengan sikap optimis, karena kita yakin bahwa Tuhan akan mendengar, akan memberikan pertolongan, akan memberikan hikmat bijaksana bagi kita dalam mengerjakan segala tugas-tugas kita. Semoga firman hari ini semakin memotivasi kita untuk terus hidup di dalam Tuhan dan terus bertumbuh di dalam spiritualitas yang terarah kepada Tuhan, yang memampukan kita untuk dapat menjalani seluruh kehidupan kita dengan penuh syukur dan dengan penuh pengharapan, karena Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, dan terutama kami bersyukur di hari ini karena kami telah memasuki minggu yang baru. Sertai kami dalam memulai, dalam melaksanakan tugas-tugas kami sepanjang hari ini, dalam mengatasi berbagai hal yang kami harus selesaikan. Tuhan tolong kami, perlengkapi kami, beri kepada kami hikmat bijaksana,
supaya kami dapat melakukannya dengan penuh sukacita. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan, sertai juga anak-anak kami dan pemuda remaja, orang tua, juga lansia dalam melakukan tugas-tugas mereka. Biarlah kuat kuasa-Mu yang memimpin mereka. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas kesalahan dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.